Halo teman-teman, kita ketemu lagi di meeting hari Rabu ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang pursuing higher education. Apa sih pursuing higher education? So, pursuing higher education tuh maksudnya adalah habis S1 ini, kalian continuing your academic, uh, continuing your education, kayak gitu. Jadi kalian nerusin sekolah lagi untuk S2 kayak gitu. Jadi kita di sini akan ngomongin tentang benefits-nya, lalu syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, terus apa aja yang harus dibuat, kayak misalnya motivation letter dan segala macam. Oke. Terus di sini ada table of contents. Di sini ya kita akan belajar benefits of pursuing education for higher education. Lalu yang kedua adalah general qualification untuk master degree application. Jadi nanti ada syarat-syarat umum bagaimana kita harus mendaftar master degree. Lalu yang ketiga ada specific qualification, artinya itu syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, syarat-syarat khusus bagaimana kita harus mendaftar master degree program. Lalu yang keempat ada motivation letter. Nanti kita akan bahas apa itu. And the last is recommendation letter. Oke, nah sekarang kita ngomongin tentang benefits of pursuing higher education. Kenapa sih kita harus sekolah lagi? Kenapa kok kita harus ngambil S2? Gitu. Padahal S1 aja kayaknya udah cukup kan? Tapi kita di sini akan coba ngomongin tentang benefits-nya atau manfaatnya. Satu adalah create more opportunities. Opportunities apa? Ya, kesempatan. Jadi, semakin kita belajar, kita semakin membuka banyak kesempatan untuk mengenal dunia luar. Kayak misalnya kalian ngambil jurusan yang enggak satu linear. Artinya keluar dari jurusan yang S1 kalian gitu. Misalnya kalian S1 matematika, lalu S2-nya ngambil manajemen, kayak gitu. Nah, kalian makin menambah wawasan kan, jadinya create more opportunities, kesempatan untuk ketemu orang-orang banyak, kesempatan untuk ketemu orang-orang baru, kesempatan untuk untuk bisa dapat kerjaan sesuai target kalian atau ya dan sebagainya. Lalu become and stay competitive. Ya, kita kan udah di era seperti ini ya, udah maju banget, semuanya udah maju. Dan kita harus tetap kompetitif. Kompetitif yang sehat. Jadi kita terus-terusan bisa berkompetisi dengan teman-teman yang lainnya. Karena kita punya basic education dari S1, lalu kita pursuing higher education, jadi kita tambah ilmu lagi. Jadi kita terus-terusan bersaing dengan teman-teman kita yang lain. Dan bersaing itu nggak selalu negatif kok teman-teman. Jadi ya, stay competitive it's good as long as nggak menjadikan kita terlalu ambisius kayak gitu. Oke, lalu yang ketiga adalah learn new skills. Ya, jadi kalau misalnya kita belajar lagi, berarti kan kita tambah ilmu. Dan tadi dari yang pertama tadi, create more opportunities, misalnya kalian enggak satu linear dengan basic kalian saat S1, misalnya S1 ambil matematika, lalu S2 ambil manajemen, kan akan mempelajari skill-skill baru gitu. Jadi pas S1 bisa matematika, bisa cara ini gitu. Hafal formula ini itu. Lalu di jenjang pendidikan berikutnya kalian akan mendapatkan skill-skill baru, gimana cara
mempelajari manajemen, manajemen itu apa, dan segala macam, kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah, dan ini yang paling utama, invest in your future. Jadi ketika kalian punya higher level education, itu kalian punya investasi dalam hidup kalian. Jadi ketika punya banyak wawasan, kalian bisa kalau bahasa Jawanya nyicil ayam, karena kita udah punya basic pendidikan dan kita udah sebelumnya previously we have learned about new skills. Kita udah tahu banyak orang dan segala macam. Jadinya kita memiliki tabungan khusus untuk masa depan kita ketika kita bisa belajar baik di S1, baik cuma S1 aja atau narusin S2. Sama-sama keduanya itu punya investasi masa depan karena kita punya basic education yang udah kita ketahui gitu. Nah, kalian familiar nggak dengan LPDP? LPDP ini kan diselenggarain sama pemerintah Indonesia, dan ini ada 2 jenis LPDP scholarship atau beasiswa LPDP. Yang pertama adalah regular LPDP scholarship. Yang kedua itu affirmation LPDP scholarship. Bedanya apa? Kalau regular LPDP scholarship, namanya aja udah regular ya. Jadi kayak umum gitu loh, LPDP scholarship yang umum. Itu diselenggarakan held by lembaga pengelola dana pendidikan. Tuh. LPDP itu singkatan dari lembaga pengelola dana pendidikan, scholarship. Ini ngasih uang atau biaya pendidikan bagi masyarakat Indonesia, WNI ya, yang mau belajar mau belajar untuk master degree atau S2 sama doctoral programs atau S3. Nah, yang kedua itu adalah affirmation LPDP scholarship. Ini buat mereka yang udah nyelesain D4, diploma 4, S1 atau S2 program. Jadi udah selesai gitu dan mereka mau lanjutin lagi. Jadi mereka juga bisa mendapatkan LPDP scholarship yang affirmation. Lalu di sini ada general qualification for master's degree application LPDP. Jadi ini adalah syarat-syarat umum untuk mendapatkan beasiswa LPDP untuk S2. Yang pertama, ini harus banget, yaitu Indonesian citizen or WNI, warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, has completed a diploma program 4 or undergraduate program or bachelor degree. Jadi harus udah selesai D4 atau S1, baru boleh ngambil master degree programnya LPDP. Lalu, not currently or have taken a degree or non-degree study in a master program, either at domestic universities or overseas universities. Jadi, nggak lagi ngambil pendidikan, entah itu degree-nya apa aja, S1, D4, atau apapun, di sekolahan, di universitas dalam negeri atau universitas luar negeri. Jadi kita benar-benar lagi nggak belajar dan kita akan belajar, maka kita boleh mendaftar Master Degree Application LPDP. Lalu yang selanjutnya adalah attach a health certificate. Jadi melampirkan surat keterangan sehat yang
yang masa suratnya itu nggak lebih dari 6 bulan dari tanggal kalian cek kesehatan. Misalnya cek kesehatannya bulan Mei, berarti jangan lebih dari 6 bulan dari Mei itu, lalu kalian langsung daftarkan gitu. Kalau misalnya udah kadaluarsa nih, udah expired, udah lebih dari 6 bulan, cek kesehatan lagi gitu. Lalu di dalam sertifikat kesehatan ini, surat kesehatan, keterangan sehat ini, itu harus ada 3 hal penting yang harus ditulis adalah sehat secara fisik, lalu bebas dari narkoba, dan bebas dari TBC. Gitu. Lalu selanjutnya ada attach a letter of recommendation. Jadi kita harus melampirkan juga surat rekomendasi. Nah, nanti kita juga akan ngomongin surat rekomendasi itu dari siapa aja sih, gitu. Lalu, choosing a study program and a destination university in accordance with the provisions of the LPDP. Jadi kita harus memilih study program or prodi dan universitas tujuan kita yang bekerja sama dengan LPDP. Jadi pastikan universitas yang kita pilih itu bekerja sama dengan LPDP gitu. Lalu have a grade point average GPA or IPK in accordance with the provision set out in the special requirements for scholarship registration. Jadi nanti setiap pendaftaran tuh ada dibutuhkan IPK minimal berapa, dan minimal berapa tuh biasanya beda-beda universitasnya gimana kayak gitu. Jadi kita harus cari tahu benar-benar tentang universitasnya itu kerjasama nggak sama LPDP. Terus universitasnya itu mintanya minimum berapa GPA-nya gitu. Lalu meet the language requirements in accordance with the conditions set out in special requirements for the scholarship application. Jadinya untuk pendaftaran scholarship or beasiswa, kita harus memenuhi syarat bahasa. Jika kalau misalnya bahasa yang diminta adalah bahasa Inggris, so we have to use English. Tapi kalau misalnya yang diminta misalnya Mandarin, ya kita harus bisa menggunakan bahasa Mandarin kayak gitu. Lalu di sini adalah lagi lanjutannya, provide a certificate of mastering English for all LPDP destination universities in countries with English as the official language of the country, TOEFL or IELTS. Jadi untuk membuktikan kalau kita itu memang bisa menggunakan bahasa Inggris, yaitu dengan dibuktikan dengan memiliki sertifikat TOEFL atau IELTS. Jadi ini khusus untuk yang English countries ya, English speaking countries. Ya kayak Amerika, Eropa, mereka kan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa percakapan mereka gitu ya. Nah, itu harus dibuktikan dengan menggunakan TOEFL or IELTS. Biasanya kalau TOEFL itu digunakan di Amerika dan negara bagiannya. Tapi kalau IELTS biasanya digunakan untuk UK, United Kingdom, United Kingdom atau Inggris, negara-negara Inggris sana, Eropa, dan Australia. Jadi kalau misalnya mau daftar di Australia, pakainya IELTS. Mau daftar di Eropa, pakainya IELTS. Mau daftar di Eropa, pakainya IELTS. Kalau mau di Amerika, pakainya TOEFL gitu. Terus yang selanjutnya adalah applicants for master's and doctoral programs abroad whose official language is not English must follow the language proficiency requirements. Jadi, kalau misalnya
universitas yang kita tuju itu nggak pakai bahasa Inggris sebagai bahasa resmi atau bahasa percakapannya, not an English speaking countries, kita harus mengikuti persyaratannya dari negara tersebut. Misalnya kayak Cina, Prancis, Arab, dan sebagainya. Mereka kan nggak pakai bahasa Inggris. Mereka pakainya Mandarin, lalu French itu pakainya juga bahasa Prancis, lalu Arab pakai Arabic gitu. Jadi kita harus cari tahu juga requirements-nya apa, syaratnya apa untuk memenuhi persyaratan bahasa itu gitu. Lalu yang terakhir, attach a study plan for the master program based on the syllabus or curriculum of the destination study program. Jadi kita harus melampirkan rencana belajar kita di sana, di destinasi universitas yang akan kita tuju, kayak gitu. Jadi kita harus membuat planning atau rencana kita akan belajar mulai kapan, selesai kapan, pulang kapan, kayak gitu. Based on the curriculum, gitu. Jadi kita harus tahu juga kurikulumnya di sana tuh kayak gimana. Dan yang terakhir adalah write a study proposal. Jadi kita harus membuat proposal untuk pendidikan. Gitu. Lalu kita ngomongin motivation letter. Nah, motivation letter ini sangat penting buat kita yang mau daftar misalnya kayak internship atau magang di sebuah perusahaan, kita harus bisa bikin motivation letter. Terus kita mau daftar jadi volunteer di sebuah organisasi, lalu mau gabung di organisasi yang non-profit dan yang pastinya adalah tentang studi lanjut. Jadi kalau misalnya you want to continue your study, you have to make motivation letter gitu. Dan kalau motivation letter itu sangat dibutuhkan untuk ini. Terus kalau mau bikin motivation letter yang udah tertulis di sini, kita harus memperhatikan struktur dari motivation letter itu sendiri. Ini ada 3 main paragraph structure. Jadi artinya adalah 3 paragraf utama dalam satu motivation letter. Maksudnya 3 paragraf utama itu gimana? Ya, jadi punya 1, 2, 3. Introduction, body, conclusion. Jadi pembuka, lalu bagian badan atau bagian yang paling utama menceritakan keseluruhan tentang pencapaianmu, skills yang kamu punya apa, lalu yang terakhir adalah conclusion. Conclusion atau rangkuman penutup dari semua 2 bagian atas sebelumnya gitu. Dan yang kedua adalah 5-7 paragraph structure. Jadi ada pembuka introduction dan ada penutup conclusion. Dan di tengah-tengahnya ini ada 1-3 paragraf. 1-3 atau 4 paragraf menjelaskan tentang main points atau yang utama diceritakan di motivation letter itu apa. Kalau yang tadi, yang pertama itu kan 3 main paragraph structure. Jadinya pembuka, body, conclusion. Dan semuanya diceritakan dalam satu paragraf di sini, di bagian body. Tapi kalau yang di kedua ini, 5-7 paragraf structure ini, yang bagian body-nya ini, bagian pembahasan umumnya ini, kalian bagi lagi menjadi 1-3 paragraf. Jadi, kalian tetap ngomongin main points, tapi dibagi jadi paragraf yang lebih kecil, kayak gitu. Nah, ini
When writing a motivational letter, make sure that you know or you have find out who is in the charge. Address them directly. Jadi kalau misalnya kita mau daftar, kita harus tahu siapa sih yang akan kita tuju, namanya siapa, itu langsung dituju cas gitu. Misalnya di sini kita udah tahu yang akan kita tuju adalah Mrs. Smith gitu di sini. Jadi langsung Dear Mrs. Smith. Kalau misalnya yang kita tuju adalah institut apa gitu, nah kita cari tahu siapa sih yang bertanggung jawab untuk pendaftaran itu gitu. Lalu yang kedua, look at the program requirements and the institution website. Find out the top 3 requirements for the position and explain how you are the best candidate. Jadi banyak-banyakin cari tahu tentang universitas itu. Misal universitas Indonesia gitu ya. Nah, terus kita harus mempelajari visi misinya apa, lalu hal-hal umum atau ini yang top 3 requirements, syarat utama, ketiga syarat utama. Itu apa aja? Nah, itu dimasukin di motivation letter kalian. Kayak menunjukkan kenapa sih kamu itu kandidat terbaik yang harus diterima di universitas itu gitu. Lalu yang ketiga adalah demonstrate institution values. Kayak yang aku sebut tadi, misalnya visi misinya apa? Misalnya mau masuk Sanata Dharma, terus visi misinya 3C. Kok visi misi? Ya kayak itunya tuh value-nya yang di junjung itu adalah 3C. Nah, di dalam motivation letter itu sebutin skill kalian atau kenapa sih kalian the best based on 3C itu. Conscience, compassion, sama satunya lagi competence gitu kan. Nah, kenapa kalian tuh kok cocok dengan value itu gitu. Nah, itu didemonstrasikan di dalam motivation letter itu. Lalu yang keempat, your motivation letter should demonstrate that you really want to be there. Jadi, kalian harus istilahnya menjual diri kalian, harus bisa menjual diri kalian kepada universitas tersebut di dalam motivation letter. Gimana cara menjualnya? Yaitu dengan menunjukkan semua achievement kalian apa, skill kalian apa, kenapa kalian the best, dan segala macam. Jadi di dalam motivation letter itu dijelasin aja semuanya dan spesifik. Jangan bertele-tele, tapi singkat, padat, jelas gitu. Terus yang kelima, ini yang paling penting. Don't lie. Ya, jangan berbohong. Jadi kalau kalian berbohong di dalam motivation letter itu akan kelihatan banget. Misalnya nggak kelihatan, at last gitu, kalau misalnya kalian nggak bisa memenuhi apa yang sudah kalian tulis di motivation letter itu nggak banget. Nanti bisa-bisa aja kalian akan kesulitan sendiri gitu. Jadi jangan bohong, tapi tunjukkan apa yang benar-benar udah kalian achieve, apa yang udah kalian capai, kalian itu skill-nya apa. Be honest ya, jujur. Terus sekarang kita ngomongin recommendation letter. Asking for a letter recommendation. Itu pertama, create a list of 5 to 10 individuals best suit to write your recommendation letter. Jadi kita list 10 orang, 5 sampai 10 orang yang bisa kita jadikan sebagai reference. Orang yang bisa ngasih rekomendasi letter ke kita. Terus
Talk to each individual directly about the reason for the recommendation. Jadi jelasin, kenapa sih mereka kok harus membuatkan rekomendasi letter ke kita, gitu. Mereka tuh sebagai apa ke kita, kayak gitu. Kita jelasin pelan-pelan ke mereka. Lalu, send a thank you to each individual who wrote a recommendation on your behalf. Jangan lupa bilang terima kasih kalau udah ditulisin gitu. Walaupun belum ditulisin dan mereka nggak bisa, dan mereka nggak bisa apa namanya, nggak bisa membuatkan, tetap say thank you, oke? Lalu di sini recommendation of individuals, orang-orang yang bisa kalian mintakan surat rekomendasi itu adalah professor or teacher. Misalnya di kampus kalian dulu di waktu S1 misalnya di Sanata Dharma, di tempat kalian ada profesor atau ada dosen kalian yang kalian kenal. Nah, itu dimintakan boleh. Lalu boleh minta juga ke teman kerja atau bisa minta juga ke teman. Tapi hindari minta rekomendasi letter ke teman karena semakin tinggi orang yang memberikan rekomendasi, semakin kalian diperhitungkan untuk diterima. Misal, kalian minta rekomendasi letter to your caprodi sama your DPA sama your caprodi. Lebih tinggi mana? Lebih tinggi caprodi caprodi kan? Dan yang caprodi yang pakai surat rekomendasi dari caprodi ini akan lebih diperhitungkan ketimbang yang pakai DPA. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa minta surat dari caprodi, nggak apa-apa. Dari DPA juga nggak apa-apa gitu. Tapi lebih baik cari dari yang dia levelnya tinggi. Jadi dia bisa ngasih rekomendasi yang kuat untuk kalian diterima kayak gitu. Oke. Terus ini structuring motivation letter. Jadi di sini yang sudah aku bilang sebelumnya itu kita harus membuat motivation letter sesuai dengan strukturnya. Yang pertama di sini ada contact details. Jadi kita harus kasih kontak kita secara details di situ. Misalnya nomor teleponnya berapa, emailnya apa, alamatnya di mana. Terus di sini jangan lupa juga di nomor 1 contact details yang kita tuju siapa. Yang lengkap, namanya yang lengkap, jangan salah. Alamatnya juga yang lengkap gitu. Terus yang kedua adalah introduction. Introduction tadi isinya apa aja? Yaitu ada personal information. Siapa kamu? Gitu. Terus yang kedua adalah what or where you are applying to. Jadi kalian daftar apa atau daftar di mana gitu. Terus yang ketiga, kenapa kalian daftar? Secara umum, secara garis besar, kenapa kalian daftar? Lalu yang ketiga adalah body. Kalau ini contohnya yang 3 paragraf ya, yang pembuka, yang introduction, body, terus yang ketiga conclusion gitu. Terus yang ini yang di body ini menceritakan story behind your achievement. Kenapa sih kalian bisa mencapai prestasi-prestasi itu? Skill apa aja yang kalian punya? Kayak gitu. Terus be as factual as possible. Jadi semakin achievement-nya itu tuh nggak terlalu lama dari kalian, nggak lampau banget waktu SD aku pernah gini gitu, jangan. Tapi misalnya waktu semester 1 aku pernah mendapatkan ini kayak gitu. Terus show off your achievement using matrix. Jadi maksudnya tuh dijelasin gitu loh, apa namanya,
achievement-nya apa aja gitu, dan dibandingkan gitu loh. Apa namanya, ini achievement-nya tuh misalnya tingkat apa gitu. Lalu yang terakhir ada conclusion atau penutupnya. Jadi di situ dirangkum semuanya yang udah kalian jelaskan di atas, dirangkum di bawah, dan di sini juga penting kalian menjelaskan kalau kalian tuh benar-benar ingin bisa diterima di program tersebut atau beasiswa tersebut gitu. Terus jangan lupa bilang terima kasih, thank the reader and conclude. Ya. Okay. That's all about this pursuing higher education. Kita udah belajar tentang benefits-nya tadi, ya kan? Kita udah belajar tentang manfaatnya, kenapa kita harus, bukan kita harus, tapi manfaat dari belajar lanjut, gitu. Terus yang kedua, kita juga udah belajar tentang motivation letter, kita udah belajar juga, udah tahu juga tentang persyaratan umum dan persyaratan khusus LPDP, dan kita juga udah belajar tentang recommendation letter. Nah, setelah ini, kalian akan aku kirimkan dokumen modul untuk ini, motivation letter, dan di sana sudah ada link untuk kalian mengerjakan, membuat bukan contoh, tapi membuat motivation letter atau surat motivasi diri pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, tapi perhatikan strukturnya, perhatikan kontak detailsnya gimana, terus yang kedua itu introduction, apa yang harus kalian tulis di situ, di body apa yang harus tulis, conclusion apa yang harus tulis, oke? Jadi nanti linknya itu tinggal diklik aja dan kalian bisa langsung kerjakan di situ, oke? Nanti kalau misalnya ada bingung-bingung, langsung type aja di WhatsApp, oke? Oke, thank you for today. I'll stop sharing and jangan lupa kerjain tugasnya. Oke, maaf ya gelap, mati lampu. See you.